Dalam Mazmur pasal 121 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pada malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, senantiasa Tuhan bersama kita. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema, tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian bahwa serta dengan Allah kita sanggup melakukan perang besar dalam dunia penuh dengan masalah, dalam dunia penuh dengan segala macam pergumulan hidup, penuh dengan tantangan peperangan. Tapi Tuhanlah pertolongan kita. Mazmur 124 ayat 8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Amin. Kalau bersama dengan Yesus, perkara besar terjadi. Mari kita melangkah dengan iman. Sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam Mazmur 60 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, mengokohkan segala galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami bersyukur hanya kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Bawa serta dengan Tuhan Yesus semua lawan kita injak. Bersama dengan Tuhan Yesus kita tampil sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku dan hatiku, pikiranku ya Tuhan Yesus, layakkan baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa-Ku, Engkau juru selamatku. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Yesus. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku, layakkan sebentar aku baca firman Tuhan. Sumber kebenaran, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya, kami hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena janji-Nya dan amin. Sesuai dengan firman Tuhan, pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Dalam dunia banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Hidup adalah sebuah peperangan, saudara. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, peperangan kita bukan melawan daging, tapi melawan apa? Mari kita mau baca ya, supaya menjadi kekuatan buat kita. Mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah, ada pergumulan. Jangan pernah rasa khawatir, jangan pernah mundur, jangan pernah patah semangat. Tapi kita harus kuat di dalam Tuhan ya. Seperti Tuhan Yesus sendiri waktu di atas kayu salib, proses untuk disalib. Wah, tantangan yang luar biasa, saudara. Belum pernah ya kita hadapin pergumulan seperti Tuhan Yesus. Bahkan peluhnya seperti darah ya. Tapi Tuhan hadapi semua Yesus. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah yang pertama. Kedua, melawan penguasa-penguasa. Ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Keempat, melawan roh jahat di udara. Dunia ini sudah kuasa iblis, saudara. Penuh dengan tantangan. Coba nih saya mau baca lagi. Makanya pentingnya saya selalu berdasarkan Alkitab ya. Bukan pendapat, tapi firman Tuhan sebagai dasar utama di dalam kehidupan kita. Supaya kita mendapat kekuatan. Makanya pentingnya baca firman Allah terus. Supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan. 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi tiap hari, setiap saat iblis bisa menyerang kita. Ya, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Ya, terus-terusan saya kalau bukan Alkitab, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu mari kita semeng mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Maka bersama dengan Tuhan, dengan Allah dalam Mazmur 60:14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang besar, gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Tapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Karena nanti kita baca, hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan, saudara. Tidak pernah berhenti menghadapi peperangan. Mari kita baca dalam Yeremia pasal 50 ayat 21 sampai 34.
Puji Tuhan supaya selesai. Karena pasal 50 ini cukup panjang ya. Besok 51 juga panjang saudara ya. Terus kita lanjutkan sampai selesai. Saya mau baca ayat 21. Majulah ke negeri Merataim. Majulah menyerangnya. Dan menyerang penduduk Pekot. Bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikian firman Tuhan lakukan tepat seperti yang kuperintahkan. Merataim ini kalau dalam bahasa Ibrani itu arti 2 kali pemberontakan. Jadi artinya setiap kita manusia itu kalau hidupnya tidak takut akan Tuhan, seperti bangsa Israel, seperti Raja Babel, ya mereka banyak memberontak, bangsa Filistin, bangsa Amalek, semua banyak yang melawan Tuhan. Pemberontakan terus sampai detik ini, pemberontakan tidak pernah berhenti datangnya dari si iblis, termasuk anak-anak mereka yang tidak takut akan Tuhan, orang fasik, ya hidup yang tidak taat kepada firman Tuhan. Maka seram saudara, nanti akan terjadi masa kesulitan akan terjadi, ya antikris, masa-masa tribulation, dunia nanti akan kacau balau. Maka pentingnya kita mau andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita baca lagi ayat 22. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Dan perang, di mana terjadi peperangan rohani saat ini kita menghadapi perang diri sendiri. Termasuk saya beritakan firman Tuhan, terjadi peperangan antara mau dan tidak. Mau nuruti daging, tidak mau memberitakan firman. Maunya mau santai-santai, mau ikutin dunia. Tapi hancur soal ikutin dunia. Saya berani melawan itu. Melawan kedagingan. Karena kita harus dibimbing Roh Kudus. Hidup ini penuh tantangan peperang. Kita berani melawan peperangan itu. Tetapi kita akan tampil sebagai pemenang. Bukti saya tampil selalu sebagai pemenang. Karena saya selalu beritakan firman Tuhan pagi malam. Saya tidak menggunakan kekuatan lain selain menggunakan kekuatan yang sempurna datang dari Tuhan Yesus. Ayat 23, betapa remuk redamnya dan hancur lulunya martir seluruh bumi itu. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Oh, hancur Babel. Babel bicara dunia yang selalu melawan firman Tuhan, yang tidak mau ikuti firman Tuhan. Ya, ayat 24. Aku memasang jerat bagimu dan memasang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan ini. Menantang Tuhan, tidak pernah takut akan Tuhan, melawan Tuhan. Nanti akan terjadi peperangan yang besar, saudara. Perang Harmagedon itu dalam Wahyu. Maka waktu persiapkan diri kita, maka saya mempersiapkan diri bersama Bapak Ibu. Baca firman Tuhan pagi malam, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena mereka orang yang tidak takut akan Tuhan menantang Tuhan. Tapi Tuhan lihat nanti. Berikutnya kita baca. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta. Wow, dahsyat. Senjata-senjata lah, siapa yang bisa lawan saudara? Kalau Allah pihak kita, Rom 8:31, siapa lawan? Tidak ada. Tapi kita harus berani bayar harga, berani lawan daging saudara. Nafsu kita hancurkan dalam nama Yesus. Maka pentingnya kita isi dengan firman Tuhan. Isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama dengan Tuhan dalam Roma 8:37, kita akan tampil lebih dari pemenang. Terus kita baca berikut ayat 26. Marilah mendatanginya dari segala jurusan. Bukalah lumbungnya. Ya, saya buka firman Tuhan ini. Ya. Onggokkanlah isinya bertimbun-timbun dan tumpaslah itu. Jangan ada tinggal sisanya. Bunuhlah segala lembunya. Bila rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka sebab waktunya sudah tiba. Saat penghukuman atas mereka. Benar, dunia akan dihukum oleh Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Akibat dosa. Saat ini kau lihat dosa makin bertambah-tambah. Saya dengar di Amerika ya. LGBT makin bertambah. Bahkan ada aturan hukum. Anak bebas memilih, mohon maaf, jenis kelamin. Kalau mereka mengubah kelamin, pokoknya berbuat dosa, hidup bebas. Termasuk di Bangkok juga itu saudara. Hidup free sex, bebas, semua main dengan dosa. Termasuk di Indonesia coba nih saudara. Kalau sampai di negara kita ini ada LGBT segala macam, kita berdoa jangan sampai ini. Kita berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Kita berani melawan dosa, harus berani bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, kita akan tampil lebih menang. Ayat 28, dengar pelarian-pelarian dan orang-orang terluput dari negara Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya. Kerana penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah berkemalah pengumpungnya, supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya. Lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri, sebab dia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap yang Maha Kudus Allah. Wah, coba ini saudara.
berani melawan Tuhan, saudara, maka kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus bela hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan ikutin daging, jangan ikuti keinginan manusia, ikuti firman Tuhan, saudara. Ayat 30, sebab itu teruna-turunnya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sebab waktunya sudah tiba, saatku aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh, dan tidak ada membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api, yang akan menghanguskannya. Segala apa yang disekarnya, semua akan hangus oleh api, saudara. Kalau kita baca nanti ya, saya akan tutup dalam firman Tuhan 2 Petrus pasal 3. Bumi nanti akan hangus dengan api, saudara. Nanti kita lihat ya. Saya mau baca ayat 33. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama dengan orang Yehuda. Semua orang menawan mereka, tetap menawan mereka, tidak melepaskan mereka. Orang Israel banyak tertahan, banyak tertindas. Yehuda dan banyak mereka ya, mereka tertindas ya. Demikian kita menjelang kedatangan Tuhan sama, saudara. Orang-orang beribadah kepada Tuhan banyak mengalami tindasan-tindasan. Banyak mereka membenci antikris. Tapi jangan pernah takut. Tuhan, lihat ayat 34. Ayat yang terakhir. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka. Supaya ia memberi ketentraman kepada bumi. Tetapi kegembaran kepada bumi penduduk Babel. Hancur dunia ini, saudara. Akibat banyak dosa. Tapi bagi orang setia sama Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Saya mau baca sebenarnya. Dalam 2 Petrus, pasal yang ketiga, saudara. Lihat, dunia akan hancur, saudara. Bumi akan hangus. Coba lihat ini, saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tapi bagi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan jaga, lindungi. Termasuk dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, saya mau baca ya. Wahyu pasal 3 ayat 10, bahwa kita semua nanti ada dalam perlindungan Tuhan, saudara. Minta sama Tuhan, ya lihat ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nanti akan tercobaan bumi kepada manusia-manusia hidup di dunia ini, yang memikirkan dunia-dunia, yang memikirkan bumi-bumi. Mereka akan mengalami cobaan yang luar biasa. Tapi yang penting di sini, Tuhan Yesus bersama kita. Asal kita engkau menuruti firman-Ku, ini penting. Menuruti firman-Ku berarti ada ketaatan kepada firman Tuhan. Jangan ikuti dunia, saudara. Ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan, tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam nama. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara semua, doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu. Makin hari makin cinta Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Kalau bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan memberkati. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Bawa serta dengan Tuhan Yesus. Kita lakukan perkara yang dahsyat. Amin. Haleluya. Bawa serta dengan Tuhan Yesus. Kita hadapi semua. Amin. Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara dahsyat terjadi. Bawa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga,
dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Banyak berjaga dan berdoa Bapak Ibu. Semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita berbaring tidur, mari jangan lupa berjaga dan berdoa. Karena sumber kekuatan kita, sumber kemenangan hanya bersumber datang dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang kita kerjakan semua diberkati. Tampil lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Semangat terus maju sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.